wabarakatuh. Sampurasun nun simkuring abarus kawan di Paguyuban Pasundan Komda wilayah 2 karsan dinten ieu tepang sareng Aki Dadan salah sawios maestro mamaos Cianjuran putrana Bandung hoyong ngahaleuangkeun papatat ratu manganyangakeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warung merah bentar mirip lebih pebentasan kali mengajar kekasih tingkat korotan ayu muling Carung kaya balet nang tang hujan geuning ayeuna ulah ka barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Aki menembangkan atau menghalangkan atau menyanyi Mamaos Cianjuran yang dikarang oleh Dalem Pancaniti. Pancaniti itu adalah julukan dari masyarakat Cianjur pada waktu itu. Nama sebetulnya adalah beliau itu Bupati Cianjur yang ke-9 bernama Raden Adipati Arya Kusumah-Ningrat. Salah satu karangan beliau adalah Papatat Ratu dan tadi dilanjutkan dengan Pangapungan. Tadi Aki membawa syairnya Nyuk Parung Melah Bantar Bilit Lewi Pebentasan. Itu menggambarkan manusia itu ya menyusuri kehidupan, akhirnya sampai di Kalimuar Tebesisi. Itu sampai di suatu tempat manusia itu akan termenung. Kalimuar Tebesisi Kasorotan Layung Kuning. Maksud Kasorotan Layung Kuning itu
akan berpindah dari siang ke malam. Jadi maknanya itu, beliau itu menggambarkan bahwa manusia itu kehidupan di dunia ini akan mencapai pada akhirnya yaitu meninggalkan alam dunia ini. Dulu digambarkan seperti itu. Jadi maksud beliau hati-hatilah dalam hidup ini. Makanya beliau dijuluki Pancaniti. Panca adalah 5, niti adalah tahapan. Jadi kehidupan manusia itu ya 5 tahap gitu. Sejak kita manusia diciptakan roh oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya alam roh. Yang ke-1 itu. Yang kedua alam garba. Alam garba itu adalah di dalam perut ibu kita semua. Yang ketiga di alam dunia yang kita alami sekarang ini. Dan keempat alam barzah, alam kubur. Dan kelima adalah alam akhirat. Semua manusia dikandung oleh ibu kita kecuali Adam dan Hawa. Yang tidak pernah dikandung itu Adam dan Hawa, itu semua manusia dikandung. Nah, sejak tadi ada nyana K3 sabulan, ada syair itu ya. Nyana K3 sabulan itu menggambarkan di saat ibu kita ngidam, itu semua manusia ya. Perempuan itu laki-laki nggak pernah ngidam itu. Perempuan itu ngidam. Nah, sejak saat itu ibu kita itu menderita lah. Di saat ngidam itu tepuguh rarasaan, kalau di dalam bahasa Sunda itulah nyana K3 sabulan, hujan koyan silantangan. Hujan koyan silantangan itu musim kemarau lagi panas-panasnya, berapa aja hujan misalnya ya. Hujan itu bagaimana perasaan ibu kita. Nah, sejak saat itulah kita ini menyusahkan ibu kita. Di saat kita berumur 3 bulan di dalam garba ibu kita. Kecuali Adam dan Hawa ya, tadi Adam dan Hawa tidak pernah tidak pernah dikandung kan. Nyana K3 sabulan, hujan koyan silantangan sudah tadi. Nesekan suku katuhu dilawanan kuti kenca. Itu artinya Tuhan menunjukkan roh kepada kita, mulai bergerak di dalam kandungan ibu kita itu. Bagaimanalah bisa, Syaki nggak bisa membayangkan ya bagaimana penderitaan. Tapi kalau perempuan itu semua, mungkin perempuan mah itu mengalami nggak enak gitu ya, nggak enak. Nah itu sejak saat itu. Naikkan cukup patuh dilawanan putih kenca, belum mulai bergerak kita dihitungkan oleh Allah ya. Nojer ke bagal buana itu bagal buana itu bujal ya, kalau di Sunda itu bujal, bergerak gitu. Itu perasaan ibu kita bagaimana ya? Apalagi yang baru hamil begitu ya, itu terasa sekali. Sampion ngapung kabanggung. Begitu kita dilahirkan ke dunia ini, ke alam ketiga itu. Nah, jadi yang mendengar ini ya, harap ya, jangan sombong, jangan, kita harus menaruh hormat sama sekali sama ibu kita. Bagaimana kita menyusahkan. Terus nanti cucu kita dirawat oleh ibu kita, cucu ibu kita itu ya, anak kita ini ya dirawat, itu terus menyusahkan sampai pernikahan juga lah. Tetap kita ini menyusahkan ibu dan bapak kita. Makanya hormatlah sama ibu, sama bapak kita. Nah, terus tadi ada lagu Sampiung namanya. Sampiung itu
menggambarkan kita mulai merasakan ya hidup di alam ketiga ini, alam dunia ini. Biasanya umur 8 tahun itu sudah merasakan kehidupan itu. Nggak ada ya manusia itu langsung menjadi orang baik, itu nggak ada. Sampiung kapung kamanggung yang apa awang-awang burudul itu memang khayalan kita itu ya, sampai ingin wah semua begitu. Dan nanti pada akhirnya insya Allah pada akhirnya manusia itu akan sadar bahwa kita itu telah menyusahkan ibu kita, menyusahkan ayah kita. Terus dalam kehidupan, kalau bahasa hakim ya beragajul dulu lah sebelum menjadi orang baik itu. Ada peribahasa di Sunda itu ya, tunggul di parut, catang di rumpang, itu mengalami seperti itu. Nah, dan pada akhirnya kita sadar bahwa hidup kita ini kasorotan layung kuning itu akan meninggalkan. Jadi ya dari si Aki ya satu saja, kita meninggalkan alam ketiga ini, alam dunia ini hanya perpindahan alam. Sejak kita diciptakan oleh Allah, diciptakan ruh, sampai nantinya itu tidak ada akhir, tidak akan berakhir. Kematian adalah perpindahan alam saja. Itu kata Kangjeng Pancaniki. Rupanya Aki nggak bisa panjang-panjang, hanya sekian mungkin. Semoga generasi penerus tolong sama ibu, sama ayah kita. Sekolah juga dibiayai, segala macam dibiayai, kan orang tua itu susah mencari biaya itu. Tolonglah, terutama anak-anak sekolah ya, generasi penerus, baik-baiklah sama ibu. Dan harus ada hadis harus diingat gitu ya. Ada sahabat yang menanyakan kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul, siapa yang harus aku hormati? Dan Kangjeng Rasul menjawab, satu, ibu kamu. Lantas Kangjeng Rasul menjawab lagi, lantas kedua, ibu kamu. Ya, terus lantas yang ketiga, ibu kamu. Baru yang keempat, bapak kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah, maaflah ahli. Jadi pengetahuannya hanya segitu, kan kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring abadus kawan di Paguyuban Pasundan. Alhamdulillah dinten ieu kadongkapan Maestro Pamawas Cianjuran akidatan putrana Mang Nuk sami-sami Maestro Pamawas Cianjuran. Hoyong ngahalangkeun karya Raden Sulaiman Juhdi anu judulna Jukut Cirumput. Mangga kaki kanggo dihalangkeun ku Aki. Mangga nyakeun ki nuhun. Nah, urang nyobian ngahalangkeun kawih Cianjur eta teh alfukahna tanapi karanganana Raden Sulaiman Juhdi. Anjeunna teh padamel Pemda ieu Kabupaten Cianjur. Namun golongan kecil lah bagian keuangan gitu. Tapi anjeunna ngaraos mineng gitunya karena ikon Cianjur. Jangan ikon Cianjur deh sanes ngan ukur mamaos Cianjuran wungkul, sanes naos na wungkul, sanes main po na wungkul. Namun aya hiji ikon Cianjur nyaeta Beas Cianjur mah istoning nomor hiji di dunia. Aya tilu di Indonesia teh nu beas anu kasohor teh nya. Di Jawa Tengah aya beas Rojo Lele. Terus di Sumatera Barat
aya beas anu penyunjulna teh beas barek Solok ai barek teh parek ari Solok Kabupaten Solok lupina di Cianjur oge aya namun disebabkan ada ayu urang Cianjur tara tahun tara hese gitunya lamun nemungkeun ka bisa teh gitunya lamun teu di Allah mah kitu nu bawi judulna oge kawin ieu teh Jukut Cirumput. Alhamdulillah ini di Cianjur seueur anu biasa lagu Jukut Cirumput eta teh. Namun simkuring umajak lah ngajak ka pada Pemda cing atuh ngarang model Pak Yudi gitu. Model Pak Sulaiman Yudi ngagobakeun ikon Cianjur. Kon ikon Cianjur teh tahu cokot aya da ieu mah urang cobi-cobi dihalangkeun tegenahon cuk saha genahon cek aki mah jadi beas Cianjur teh terkenal sadunya urang cobiannya cuman teu poho deui sia ieu Raden Sulaiman Yudi nya ngarang lagu ieu numutkeun Caki mah hebat margi ngandung mana-mana anu kacida di etanana lah ongkos disumputkeun tapi da nyakana aya urang Cianjur mah tepatnya disumputkeun henteu nyebatkeun dina judul laguna ge henteu nyebatkeun beas panumbangan eta mah vulgar teuing di silokaneun teh Jukut Cirumput tapi mun among urang ka Cirumput da di kajauhan teh di Jukut teh ngampar pare ieu naon pasawahan Cianjur rumahnya terus hiji deui silokana ilmu pare aya ilmu pare teh tarungkul ngareusi tungkul tapi ngeusi gitu jadi misalnya orang luhur ilmu orang kudu beuki tungkul sana sedangah beuki sombong gitunya abong kena akidadan bisa ngaraja akidadan jadi sombong tak ulah teh goreng patut teh kitu teh dan
pelajarilah, dihayati coba. Ini kehebatan Pak Juhdinya, dihayati. Semakin tunduk ilmu pareh itu, semakin berisi, semakin tunduk. Itulah kehebatan Pak Juhdi. Semoga arwah beliau dihampura tina segala dosa-dosana, mugi-mugi ditampi iman Islamna, dihampura tina segala dosa-dosana. Amin. Rupina mun sakitu.